sesungguhnya manusia itu baina makhofatain, di antara dua kekhawatiran, kata Rasulullah. Apa yang pertama kata Rasulullah? Kekhawatiran pertama, ajalin madha la yadri madza yaf'alullahu bi. Apa itu artinya? Usia yang kita telah lewati, sementara amal mana yang akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia yang telah kita lewati, tapi kita tidak tahu amal perbuatan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang mana yang kita lakukan setiap tahun ini yang Allah terima. Ibadah sholat mana yang kita laksanakan selama sekian tahun ini kita terima, Allah terima. Sedekah kita yang mana yang sekian kita telah berikan yang Allah terima. Sementara umur kita lewati dan kita nggak tahu apakah amal perbuatan kita itu diterima Allah atau ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, masya Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Tiba-tiba setelah Allah panggil kita, sebentar ditolak Allah. Itu kekhawatiran pertama kita. Banyak Bapak muliakan. Umpama ini sholat tahajud ya. Sholat tahajud. Ada manusia, ada orang yang ketika keinginan tuh pengen ini rajin luar biasa sholat. Duhanya rajin, tahajudnya tiap malam rajin, karena ada sesuatu yang dia inginkan ketika itu. Tetapi ketika yang dia inginkan dan tercapai, sudah dipenuhi, sudah diraih oleh dia, maka kebiasaan sholatnya tadi udah hilang lagi. Yang tadi tahajudnya tiap malam, udah dapat yang diinginkan, diingani. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun terkadang ditinggalin sama dia. Kenapa? Karena merasa sudah terpenuhi apa yang dihajatkan selama ini oleh. Dan itu contoh buat ibadah yang tertolak Allah SWT. Kenapa? Karena tujuan sholat itu adalah ingat Allah. Aqimis sholata lizikri, dan ingin dan dirikanlah sholat karena Allah. Aqimis sholat, dirikan sholat lizikri, untuk ingat kepadaku kata Allah. Jadi kalau ibu bapak sholat tahajud itu bukan untuk meminta apa yang kita inginkan, tapi sesungguhnya kita ingin ingat pada Allah. Masalah Allah mengabulkan dia itu dampak daripada sholat kita. Jadi jangan sampai sholat yang kita lakukan sebagai sarana tujuan kita mencapai apa yang kita inginkan, itu salah. Aku sholat tahajud pengen dapat ini supaya tembus nih bisnisnya. Aku sholat tahajud nih supaya nanti tidak dapat rezeki. Sholat duha ini supaya nanti gue dapat tidak. Itu salah kalau kayak gitu. Kenapa? Karena tujuan sholat itu ingat Allah. Ya, masalah nanti kita dapat sesuatu yang kita inginkan, itu adalah merupakan dampak daripada kita melaksanakan sholat tersebut. Tapi jangan sering, dan itu salah satu ibadah yang ditolak Allah. Kenapa? Tidak sesuai dengan tujuan daripada ibadah tersebut. Misal lagi, infak yang kita berikan. Ada orang yang berinfak ya, untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren. Dia mengatakan, ya, datang saudara dari kampung, Mas bagus ya masjidnya ya di kampungnya ini, menaranya bagus, tempat duduknya bersih, ya, tempat sholatnya wangi, ya, sound system bagus, wah luar biasa Mas, enak sholatnya. Apa kata Mas? Dek, bagus sih bagus dek, enak sih enak. Tapi yang kalau bukan karena Mas nyumbang, nggak jadi tuh masjid. Nah itu apa? Tertolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Diungkit kembali apa yang telah dilakukan olehnya. Hati-hati kadang-kadang kita nih keceplosan ngomong gitu ya. Wah, kalau bukan karena gue bantu lu, ya nggak bakal lu sekolah lu. Kadang-kadang begitu kan sama misalnya masyarakat. Kalau bukan gue lu, ya laksa hidup lu, masya Allah. Nah itu apa? Nol besar kalau kita mengungkit kembali apa yang pernah kita berikan kepada orang lain ataupun kepada sesuatu lembaga misalnya. Ya, udah kalau kita memberikan kepada orang lain, udah lepas aja, nggak pernah lagi. Ibarat itu merupakan sesuatu yang kita investasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, itu amal yang tadi umur bertambah, sementara kita tidak yakin amal yang kita lakukan Allah akan tolak.